Terima kasih Anda kembali menyaksikan Mutiara Iman, laki-laki dan perempuan setara dalam Islam. Itulah tema yang kami bahas bersama dengan Ustazah Lili. Tadi sudah banyak sekali dijabarkan oleh jenengan bagaimana peran setara ini terkait dengan tuntunannya sesuai dengan agama kita dalam Islam begitu. Tadi sudah dibocorkan terkait bagaimana kesetaraan itu terjadi mulai dari pendidikan, kemudian tadi kesempatan ada juga kesempatan kerja. Seperti apa itu? Ya. Jadi bahwasannya laki-laki dan perempuan itu mempunyai kesempatan kerja yang sama. Terutama kita melihat di Indonesia ya sekarang ini ya. Jadi laki-laki dan perempuan bisa menempuh derajat atau karirnya ya, tidak hanya dari domestik saja, tapi publik. Nah, tetapi kalau seorang istri mempunyai suami, tentunya harus ada izin sang suami. Karena pekerjaan seperti yang saya katakan tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi berkarir atau mencukupi nafkah dalam keluarga itu adalah kewajiban seorang suami. Ya, tetapi ya kita mempunyai kesempatan di dalam berkarir ya setinggi-tingginya sebagai seorang perempuan adalah sebagai penambah perekonomian dalam sebuah keluarga. Nah, makanya di dalam Islam pun juga diperkenankan walaupun ya seandainya bahkan ini terjadi sama sekali terjadi di masyarakat banyak seorang perempuan ini yang berkarir di luar, sedangkan seorang laki-laki itu berkarirnya di dalam rumah. Nah, bapak rumah tangga lah, karena sebuah keluarga yang namanya keluarga kita memang saling mendukung. Sekali lagi dalam sebuah keluarga itu mana yang bisa berkarir ya, dan harus saling menyadari. Jangan sampai saling merendahkan. Meskipun seorang perempuan yang bekerja di luar, seorang laki-laki bekerja di dalam, tetap kita saling menghormati, menghargai. Jangan sampai kita merendahkan pasangan kita. Nah, itu indahnya di dalam Islam itu diperbolehkan seorang perempuan itu berkarir di luar. Nah, baik. Jadi dalam konteks rumah tangga yang Ustazah sampaikan tadi, bahwasanya laki-laki dan perempuan ini setara. Tinggal bagaimana komunikasi dan kesepakatan bersama, begitu ya. Ada antarodin di dalam konsep keluarga sakinah. Ada 5 konsep itu. Yang terakhir ada antarodin. Antarodin itu saling ridha, saling rela. Walaupun memang seorang laki-laki yang perlu mencari nafkah, apabila ada uzur, perempuan boleh melakukan hal tersebut, begitu berhak. Iya. Terkadang banyak terjadi juga kalau seorang perempuan tidak kenal dunia luar, terus ditinggal suaminya ketika masih muda dan anak-anak kecil. Ya, tentu kebingungan mereka kalau tidak pernah berkarir. Ya. Seorang istri janda dengan anak-anak kemudian meninggal oleh suaminya. Nah, itu bisa dibayangkan, bahkan ini banyak sekali. Nah, makanya itu selagi memang pekerjaan ini tidak membawa maksiat, ya membawa kemaslahatan, ya boleh saja di dalam Islam. Baik. Gitu. Jadi hidup mandiri ini bukan tuntutan kepada seorang laki-laki saja, melainkan seluruh umat manusia, begitu ya? Iya, kemandirian ya harus itu. Karena Bunda Khadijah sendiri mencontohkan hal tersebut. Beliau adalah seorang janda, namun kaya raya dan sangat independen, begitu ya? Beliau Nabi Rasulullah sangat mengagumi beliau, begitu. Ini bisa dicontohkan ya? Bahkan Aisyah saja ikut perang juga kan. Iya. Jadi sangat miris ketika mungkin melihat perempuan-perempuan di luar sana yang ingin hidup enak saja, yang bergantung kepada suami, itu sangat tidak kurang mulia, begitu ya. Karena ketika kita bergantung kepada orang lain, tentunya banyak hal yang hak kita yang direnggut, begitu. Seperti yang Ustazah katakan tadi, ketika suami tiada,
kita harus tetap bertahan. Nah, begitu. itu belajar kemandirian itu penting. Iya, misalnya terkait dengan kepemimpinan, seorang perempuan tadi dijelaskan bahwasanya juga punya hak untuk memimpin. Apakah ada batasan khusus? Karena selama ini kita mungkin melihat ketika perempuan berkarya di ruang publik, masih ada urusan domestik yang diberatkan kepada mereka. Sejatinya seperti apa ya? Betul. Untuk peran perempuan dalam politik dan kepemimpinan di dalam Islam memang diperbolehkan. Di dalam surah At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Jadi laki-laki dan perempuan sebagian mereka menjadi pemimpin sebagian mereka. Makanya kita tidak heran jika di Indonesia di dalam struktur kepemimpinan pemerintahan bahkan tingkat bawah hingga atas wanita selalu ikut berpartisipasi, terutama anggota dewan ya, berapa persen itu harus kaum wanita ya atau perempuan. Nah, artinya di dalam Islam pun diperbolehkan seorang wanita itu menjadi pemimpin mungkin di sebuah RT atau desa, bahkan bupati pun juga ada, bahkan presiden mungkin presiden ya, Ibu Mega. Nah itu jadi dalam Islam yaitu tadi wal mu'minina wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd, bahwasanya laki-laki dan perempuan sebagian itu menjadi pemimpin bagi bagian yang lain. Baik. Gitu. Ustazah, apabila jenengan mungkin melihat bagaimana permasalahan di tengah masyarakat, stereotip kepada perempuan begitu terkait dengan pengasuhan anak, kalau misalkan anak kurang gizi yang disalahkan perempuan, terkait dengan reproduksi begitu juga, terkait dengan bagaimana penggunaan KB yang hanya diberatkan kepada perempuan padahal laki-laki juga bisa melakukan itu. Fenomena ini bagaimana Ustazah memandangnya? Ya, jadi ini kesetaraan tentang kesehatan ya, Mbak, ya. Jadi laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama. Seperti kita sekarang yang lagi gencar stunting kayak gitu ya. Benar. Jadi stunting itu tidak hanya yang berjuang, yang susah payah itu seorang ibu saja. Akan tetapi stunting ini kalau dilihat mungkin dari segi perekonomian, tentunya ekonomi ini yang mencukupi kan seorang bapak juga. Kemudian pengasuhan. Jadi pengasuhan walaupun seorang ibu yang melahirkan, yang hamil, melahirkan, menyusui. Nah, ini tentunya nafkah harus tetap terpenuhi ya secara lahir maupun batin, dan gizi pun harus terpenuhi. Nah, ini juga menjadi tanggung jawab laki-laki juga. Lah, jadi untuk masalah kesehatan sekali lagi perannya laki dan perempuan sama, ya harus sama-sama menjaga kesehatan di dalam rumah. Makanya saya tekankan sering ya terjadi catin gitu ya. Jadi seorang laki-laki itu jangan menjadi satpam saja. Kalau jadi satpam pulang ya, kemudian sudah rokokan, main HP, tidur, makan, pergi kerja lagi, nggak tahu kondisi rumahnya, anaknya sehat atau enggak, anaknya tadi sekolahnya gimana, dan lain sebagainya. Nah, sebagai kepala rumah tangga, pemimpin mesti kan harus juga mengatur sebagai kepala sekolah. Ya itu tidak hanya keluar masuk saya, tapi mengatur bagaimana supaya keluarga ini menjadi harmonis, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, tentunya harus peran dua-duanya, tidak bisa. Ya, laki perempuan itu harus, suami istri harus menjadi partner kerja ya. Jadi tidak boleh membebankan rumah urusan wong wedok ya, kalau bahasa Jawanya, sedangkan kerjaan urusan wong lanang. Tidak bisa benar. Seperti itu ya, ya itu.
laki-laki adalah pakaian bagi wanitanya dan wanita adalah pakaian bagi laki-laki yang begitu. Jadi memang saling melengkapi. Benar, bukan tumpang tindih mana yang lebih berat karena dianggap mencari nafkah, mereka merasa superior begitu ya. Sedangkan sama-sama tugasnya begitu. Ustazah, apa pesan untuk masyarakat di luar sana yang mungkin masih beranggapan kesetaraan ini menjadi hal yang tabu untuk dibicarakan? Monggo. Oke, terima kasih. Kita wajib bersyukur diberikan nikmat oleh Allah, terutama nikmat iman. Marilah kita maksimalkan keimanan kita untuk beribadah kepada Allah. Insya Allah dengan ibadah kepada Allah, dengan ketauhidan yang kuat, kita bisa menghadapi gejolak hidup. Dan kepada semua terutama perempuan, janganlah merasa berkecil hati ya, atau merasa rendah hati, karena kita mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi, untuk beramal soleh di hadapan Allah. Bahwasannya kita manusia diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak lain adalah untuk menyembah Allah. Nah, menyembah Allah itu beribadah kepada Allah tentunya tidak hanya sholat, zakat, puasa, ya, haji, tetapi kita bisa menggunakan kapasitas diri kita, kemampuan kita untuk berkarya, terutama untuk mencapai kehidupan kita yang sejahtera. Baik, Masya Allah. Matur nuwun Ustazah atas ilmu yang diberikan pada kesempatan hari ini. Masih banyak sebenarnya yang ingin kami diskusikan karena menarik sekali berbicara kesetaraan gender begitu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi manfaat untuk kita semua. Matur nuwun sekali lagi. Dan saudara, tadi perbincangan kami dalam episode Mutiara Iman kali ini mudah-mudahan bisa menambah khasanah ilmu agama kita untuk semakin meningkatkan keimanan kita. Akhirnya saya Pia Mediana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.